Lakukanlah pertobatanmu di tempat yang tersembunyi. Masuklah di dalam kamarmu dan tersungkurlah di bawah kakinya, memohon pengampunan dan belas kasihannya. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam satu kesatuan yang Esa. Rohnya Bapa Surgawi yang ada di dalam dirinya, Pak Iman Lahadu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya, Pak Adi Kahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya, Ibunda Kei Hamdani. Dan shalom, shalom Elohim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian dimanapun berada. Haleluya. Ya Bapak Ibu, pertobatan yang sungguh-sungguh itu Bapak Ibu adalah pribadi kita lepas pribadi. Secara pribadi kita dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan di dalam kamar yang tertutup. Itu adalah secara tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang melihat pertobatan kita itu Bapak Ibu. Tidak perlu orang lain melihat, tidak perlu di hadapan orang kita itu menangis, melakukan pertobatan di hadapan umum. Tetapi pertobatan itu adalah secara tertutup, secara pribadi kita dengan Tuhan. Pada saat ini sudah banyak yang menjadi takut apabila mengetahui bahwa sesungguhnya tanda binatang itu adalah lewat cairan suntikan C19 itu yang sudah diberikan sejak 2021 itu. Dan banyak yang menjadi takut, tidak tahu hendak berbuat apa apabila mengetahui bahwa tanda binatang itu sesungguhnya sudah diberikan, dan hampir 95% umat manusia itu sudah menerima tanda binatang itu. Ada yang berkata, apa yang harus saya lakukan katanya? Datanglah ke hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh secara pribadi, lepas pribadi antara Anda dengan Tuhan. Itu tidak perlu beramai-ramai Bapak Ibu, dan bukan di hadapan umum, melainkan secara pribadi masuk di dalam kamarmu, terkoneksi dengan Tuhan, di dalam penyesalanmu yang sungguh-sungguh, bertobat, memohon pengampunan di hadirat-Nya. Apa di dalam kebenaran firman-Nya mengatakan, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Maksudnya di dalam hati yang hancur, apabila kita mengetahui bahwa sesungguhnya tanda binatang itu adalah tanda yang sesungguhnya merosak hubungan kita dengan Allah, merosak DNA ilahi kita yang sebenar itu. Lebih baik di dalam pertobatan itu Anda berpuasa, karena ketika kita berpuasa kita sedang mengalahkan daging kita, karena manusia sangat susah untuk bertobat terutamanya. Tetapi pada saat kita berpuasa itu mengundang kuasa Tuhan menolong kita untuk kita benar-benar melakukan pertobatan itu tidak dari daging kita, tetapi oleh Roh Tuhan itu sendiri yang menolong kita agar kita dapat melakukan pertobatan itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ada juga yang bertanya, ya, apakah kalau sesudah menerima tanda binatang ini tidak akan diampuni lagi? Kalau kita bertobat Bapak Ibu, kalau kita menangis tersungkur dengan sungguh-sungguh bertobatan Bapak Ibu, dan mencari perkenanan Tuhan kembali, mencoba untuk meraih kembali hati Tuhan itu yang sudah memang tersakiti oleh karena tanda binatang itu, karena kita menerima tanda itu, kita menyangkali kuasa Tuhan itu di dalam diri kita. Nah, pertobatan itu bukan hanya pada saat hari ini saja, tetapi ianya berterusan hari demi hari, hari demi hari, sampai waktu Tuhan berkata, aku mengampunimu, sampai Tuhan memperkenankan kita kembali untuk menetralkan setiap darah-darah kita yang sudah dicemari itu Bapak Ibu. Kalau kita memohon pengampunan belas kasihannya di dalam kesungguhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan mengampuni, tidak mungkin Tuhan membiarkan begitu saja, karena kedatangannya kedua kali itu adalah salah satunya Bapak Ibu untuk menetralkan darah anak-anak Tuhan yang sudah menerima tanda itu, yang hampir 95% daripada seluruh umat manusia itu sudah menerima tanda Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan membiarkan 95% itu masuk semuanya di dalam jurang kebinasaan. Pastinya ada cara Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah menerima tanda itu Bapak Ibu. Sekalipun konsekuensinya itu adalah membayar harga yang sangat mahal. Yang penting ialah kita itu datang ke hadirat-Nya, bertobat dengan sungguh-sungguh dan siap untuk membayar harga. Karena ada harga yang harus kita bayar akibat dari penyangkalan kita kepada kuasa Tuhan karena menerima tanda binatang itu.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sudah datang untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini, memakai nama yang baru, datang dengan nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto. Ia telah datang sekali lagi ke atas muka bumi ini untuk salah satunya adalah untuk menetralkan setiap darah-darah anak-anak Tuhan yang sudah menerima tanda binatang itu. Tetapi haruslah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pertobatan yang membuahkan hasil, tidak hanya di bibir mulut sahaja. Haleluya, 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 amin.